Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini sekitar jam 9, jam 10 ya. Kembali Perpustakaan Masjid Pusdai Jawa Barat menerima memfasilitasi kegiatan dari ini sekolah rakyat ya. Ini program presiden langsung ya, Presiden Prabowo. Jadi sekolah rakyat ini banyak di mana-mana ya. Ada yang di Jawa Barat ini, ada di Sumedang, ada yang di Majalengka. Nah ini saat ini yang hadir di sini adalah sekolah rakyat yang ada di Garut. Ini ada sekitar 25 siswa kelas SMP, kelas SD, dan 50 siswa SMP. Berikut diantar oleh guru-gurunya. Wah, gurunya banyak ya, 40 ya. Jadi sekolah rakyat ini luar biasa ya. Nanti kita ngomong sama panitianya ya. Beliau akan menjelaskan apa saja tentang hal-hal yang masyarakat belum tahu tentang sekolah rakyat ini. Kita lihat kegiatan hari ini. Nah pemirsa, saat ini para siswa dari sekolah rakyat Garut sudah berada dalam ruangan baca dari Perpustakaan Masjid Pusdai Jawa Barat, dan tampak Pak Hendi mewakili Masjid Pusdai Jawa Barat, mewakili DKM, beliau ini sebagai wakil sekretaris ya, sedang memberikan kata sambutan. Dan sebelahnya ada kepala sekolah dari sekolah rakyat, Bapak Andi Yasir Habibi, Masya Allah, pakaian hijau itu kayak tentara ya. Dan di sebelah Pak Hendi itu ada Bu Haji Tuti, mungkin mewakili, saya nggak tahu, nanti saya tanya. Guru-gurunya ada 40. Saya belum ketemu semua nih, tapi nanti kita akan ngobrol dengan panitianya. Kita ngobrol dengan panitianya yang menginisiasi kehadiran siswa dari sekolah rakyat Garut ini ke sini, yaitu Bapak Haji Panji Suhenda. Outing ini menjadi berkah buat semuanya, buat teman-teman mencapai cita-citanya, dan insya Allah juga berkah buat guru-gurunya ya. Nah gitu, semoga sama sayang tambah ditambahkan rizkinya insya Allah. Demikian dari saya. Mungkin selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Sekolah Rakyat 39 Garut. Saya serahkan ke Pak Andi. Mangga Pak Andi. Baik ya, siap. Baik, terima kasih Bapak Teddy. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dari Pusdai yang telah berkenan bersedia menerima kami dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 39 Garut untuk berkunjung, menambah wawasan, menambah ilmu, dan yang paling utama adalah bersilaturahmi. Mudah-mudahan segala sesuatu yang Ibu Bapak dari Pusdai lakukan untuk SRT 39 Garut menghasilkan atau memiliki nilai ibadah yang mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, dan mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi semuanya. Nah pemirsa, tampak para guru-guru dari SR 39 Garut ini mereka mencari-cari, melihat-lihat buku-buku. Dapat berapa buku? Waduh, ini juga ternyata, wah, udah pegang buku nih ibu ini. Jadi, ibu buku apa yang dibaca? Ini baca fikih kuliner Pak. Oh, ketemu ya? Iya, ketemu, alhamdulillah Pak. Nah ini buku apa nih? Buku apa nih? Mengingat. Ilmu pengetahuan sama dia. Iya Pak, tentang akhir zaman. Umum ya, termasuk. Iya. Nah, testimoni dong. Perpustakaan ini kelihatan lengkap atau gimana? Lengkap sekali Pak. Terus apa yang kita butuhkan di sini dicari yang mungkin di luar sulit Pak, di sini ternyata ada gitu. Ah, gitu ya? Iya. Ini kepala perpustakaan SR Pak ini. Kepala? Iya, perpustakaan SR. Ini pustakaan. Ada perpustakaan juga? Iya ada Pak, cuman di sana masih proses ya. Untuk buku-bukunya belum lengkap, jadi hanya buku-buku umum gitu.
buku pelajaran kayak gitu. Sip, keren tuh. SR ini emang unggulan nasional ya. Unggulan nasional. Siap. Sebagai referensi juga Bapak. Oh gitu ya. Iya. Di sini ini juara keempat, kalau ketiga kalau nggak salah Indonesia. Bisa ini. Keren ya. Keren sekali. Juara entah ketiga tempat gitu. Ketiga kayaknya sih. Siap. Siap. Nah, ini buku apa nih? Buku apa nih? Buku apa nih? Ketemu buku apa Ibu? Ini Sahih Ibnu Hibban. Waduh, Hibban. Ibnu Hibban. Saya ketemu aja. Covernya doang. Kelihatan lengkap nggak? Belum. Nanti beberapa bulan kemudian udah tamat. Oh Insya gitu. Allah. Sip. Coba dibaca. Nggak kecewa ya? Enggak. Nyari buku perpustakaan bisa ini. Aman, enggak, semuanya lengkap. Dari kitab sampai buku-buku Islam. Ada semua. Keren. Keren. Wah, Bapak nyari buku apa nih? Wah, ini saya lagi mencari buku Sahih Muslim. Oh iya, habis ya. Ya, The Real Man Go to Masjid. Masya Allah. Wah, subhanallah. Dengan siapa nih Pak? Dengan Bapak Oki. Iya. Ngajar PJOK. Apa tuh kerjanya? Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Minatnya kok hadis? Iya, untuk meningkatkan iman dan takwa. Bapak nyari apa Pak? Nyari buku apa? Ini Ibnu Katsir, Mas. Ibnu Katsir ya. Bisa dicari pakai ini kok, pakai di komputer tuh ada, tinggal cari aja. Oh iya. Ketik buku apa yang dicari, nanti ketemu. Ini tafsir Ibnu Katsir, Mas. Tafsir. Bapak ini habis tadi. Sedikit-sedikit. Keren ya guru-guru SR ini ya. Ya, amin. Mudah-mudahan doain saja lah semuanya untuk guru SR biar tambah ilmunya, tambah berkah ya. Murid-muridnya jadi orangnya soleh-soleh ya. Ya, semua soleh-soleh. Ya, sama-sama, Mas. Dengan pemirsa, nyata guru-guru sekolah rakyat 39 Garut ini memiliki minat baca tentang agama ya, keren ya. Jadi kan bisa, kita akan cari Bapak Haji Panji Suhenda. Kayaknya Andian. Kita ngobrol dengan mereka ya. Kita ngobrol dengan Pak Haji Panji ya. Alhamdulillah pemirsa, saya sudah duduk bersama dengan Bapak Haji Panji Suhenda. Beliau selaku yang menginisiasi ya kegiatan kunjungan ke pusat ini dalam rangka program apa Pak Haji? Outing class. Jadi dari SR 39 Garut hadir ke sini dalam rangka outing class. Pak Haji, program ini berapa kali setahun? Outing ini secara pelaksanaan dan padun itu setiap sekolah rakyat diberikan waktu kurang lebih ada 3-4 kegiatan dalam satu tahun. Ini. Betul. Pak Haji, kalau boleh tahu, ini siswa dari SR 39 Garut ini semuanya hadir ke sini atau enggak? Alhamdulillah untuk kegiatan outing class pada saat ini hadir semua. SD berjumlah 25 orang dan SMP 55 orang. Jadi totalnya semua 75 orang. 25 dan 25 dan 50. 50. Ya, 50. Gitu. Haji, SD-nya kan cuma SD ya, Iya. SRD ya, Iya. Sekolah Rakyat Dasar 39 Garut, 25 siswa. Terus yang SMP-nya SRMP 50 siswa. 50 siswa. Itu berapa kelas yang SMP-nya tuh? SMP 2 rambel ataupun 2 kelas Pak ya, dan untuk SD 1 kelas. Mata pelajarannya itu kalau SD itu satu guru atau masing-masing mata pelajaran? Kalau untuk mata pelajaran itu ada penyesuaian ke jenjang pendidikan oleh guru-guru ya, karena kewenangannya nanti ketika sudah sekolah itu menjadi kewenangan pihak guru, dan secara pelaksanaan juga dibebankan kepada guru yang ada di sekolah rakyat. Gitu. Ada berapa mata pelajaran kan di SD ini ya? Itu masing-masing mata pelajaran satu guru atau gimana? Kalau perihal pelaksanaan di guru itu saya kurang mengetahui Pak ya. Kalau di sekolah itu seperti apa secara detailnya. Gitu, cuman ya. Lebih kepada pelaksanaan kurang lebih saya paham lah. Kayak gitu. Jadi beliau ini ternyata sebagai kepala asuh asrama. Iya, sebagai wali asuh di kegiatan di asrama. Wali asuhnya. Beliau ini Pak Haji Panji Suhenda ditunjuk sebagai wali asuh. Tentu ada kriteria khusus ya. Gimana Pak Haji? Ya, kalau kriteria sebagai wali asuh tentu harus memiliki
profesionalisme, dalam bidang dalam bidang kesosialan. Iya, profesional sudah pasti, integritas dan santun gitu. Iya, santun, integritas dan profesional. Cara menilai santun dari mana yang milih itu? Kayak santun lebih kepada kita itu bukan nyuruh anak-anak untuk cara beretika yang baik, tapi secara tidak langsung juga kita harus memberikan contoh supaya contoh tersebut bisa dilakukan oleh anak juga, edukasi dan langsung dipraktekkan di anak-anak di sekolah rakyat. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi saya tanyakan cara memilih Pak Haji, menunjuk Pak Haji kan ada santunnya. Dari mana cara pemilih itu menilai Pak Haji santun seperti apa sih? Oh, itu kan bukan memilih santunnya, Pak, tapi lebih kepada prinsip yang dijalankannya sebagai wali asuh, harus menjalankan rasa kesantunan tersebut gitu. Tapi memang kasat mata beliau ini kelihatan santun ya, udah ganteng santun lagi. Pak Haji sudah berapa lama menjadi wali asuh dari SR ini? Ya, kebetulan kan sekolah rakyat ini baru, Pak ya. Dan kalau di Garut itu baru berjalan di bulan Oktober kemarin. Oktober 2025 ya. Dan saya mulai menjadi wali asuh itu ditugaskan di wali asuh di pertengahan bulan Oktober 2025. Menurut pengalaman Pak Haji pertama kali ketika menjadi wali asuh itu kan pasti murid-muridnya katanya penjaringannya itu dari serata miskin ekstrim. Betul. Begitu ya? Betul. Seperti apa sih murid-murid dari miskin ekstrim itu? Dari miskin ekstrim itu. Oke. Kalau dibicarakan mungkin secara detail ini sangat panjang Pak ya. Cuman secara gambaran umum saja bahwa menjadi wali asuh itu hal yang sangat mulia saya kira. Pertama, bukan hanya mengajarkan tentang pola kehidupan sehari saja, tapi juga mengajarkan berbagai keilmuan sosial dan keagamaan. Contoh seperti halnya misalkan anak yang tidak bisa mandi dengan baik, anak yang tidak bisa menggosok gigi yang baik, pola hidupnya misalkan pola tidurnya tidak sesuai. Nah, kita itu diarahkan untuk mengajarkan dan memberikan pemahaman kepada anak tersebut. Itu salah satu contohnya. Kurang lebih seperti itu, Pak Haji. Yang saya belum paham nih Pak Haji ya. Pak Haji Panji ya. Pak Haji Panji. SR ini kan 25 siswa, SD ya, SRD itu 25 siswa. Ketika menjaring kan usianya macam-macam ya. Betul. Dari miskinnya serata ekstrim ya, miskin ekstrim. Itu kelas 1, berarti kelas 1 kelas berapa Pak Ji? Kalau untuk kelas saya kurang paham ya, karena itu mungkin ada kebijakannya nanti di sekolah ya, untuk di sekolah untuk itu. Tapi kalau yang sepahami secara umum itu lebih kepada pembelajaran umum saja. Gitu. Artinya belajar secara seperti umumnya gitu ya. Sebelum reguler seperti umumnya itu belum terlihat mungkin ya. Belum dilakukan. Kalau dilakukan sudah, cuman secara detail saya kurang memahami ya. Karena itu kewenangannya ada di guru ataupun tenaga pengajar yang lain. Haji, miskin ekstrim. Ini saya sedikit banyak agak paham dikit, tapi detailnya yang paling ekstrim itu seperti apa sih miskinnya? Oke, miskin ekstrim itu kriterianya yang pertama dia tidak memiliki tempat tinggal. Ya, tempat tinggal yang pasti, misalkan tinggal di rumah gubuk dan lain sebagainya. Maksudnya tidak layak lah untuk di tempat tinggalnya. Kemudian yang kedua, ini yang menjadi kriteria ya kurang lebih seperti itulah. Yang kedua itu keberadaan rumahnya. Misalkan yang satu memiliki punya rumah, tapi dilihat atapnya seperti apa, dindingnya seperti apa, lantainya seperti apa, WC-nya, kamar mandinya seperti apa, kemudian penerangan listriknya seperti apa gitu. Nah, itu menjadi perhatian juga. Kemudian setelah itu dilihat dari jenis pekerjaan orang tuanya ataupun anggota dari keluarga tersebut. Karena bukan dilihat dari satu individu, bukan dilihat dari sosok ayahnya, tapi dilihat dari anggota keluarga tersebut gitu. Selain itu dilihat juga dari anggota keluarganya, misalkan apakah anggota keluarganya sudah ada yang bekerja ataupun tidak, dan hal-hal yang lainnya. Kurang lebih seperti itu Pak Haji. Haji, barusan yang bekerja itu orang tua atau sekitarnya gitu ya. Tapi anaknya juga ada yang sudah bekerja belum? Untuk SD? Kalau SD saat ini belum Pak Haji.
maksudnya orang tua ataupun kakak kandungnya itu rata-rata pada belum bekerja, ataupun ada juga yang bekerja itu sebagai serabutan, buruh tani, buruh harian lepas, kurang lebih seperti itu. Biasanya Pak Haji, kalau orang stratannya miskin ekstrim itu, anak kecil pun sudah bekerja mencari uang gitu. Ada nggak seperti itu? Ada. Di antara murid SR. Ya, salah satu contohnya inisial P kalau nggak salah Pak ya, itu kadang membantu orang tuanya di kebun, gitu. Dan mungkin untuk sekolah saja tidak kepikiran untuk sekolah. Yang penting kan bisa membantu orang tuanya yang sebagai bekal untuk kehidupan sehari-hari di rumah, gitu. P ini usia berapa Pak? Apanya? Inisial P ini usia berapa? Inisial P itu kurang lebih 12-an gitu kalau nggak salah, 12 atau 13 tahunan. Beliau ini P ini ketika usia 12 tahun ya. Datanya sudah pernah sekolah atau belum pernah sekolah? Pernah sekolah. Sampai kelas? Kurang secara detailnya kurang tahu Pak, tapi dulu pernah sekolah gitu. Ya, pernah sekolah. Jadi memang betul-betul strata miskin ekstrim ya gitu. Betul. Ya. Masya Allah, ini sampai berbes milih, orang Jawa berbes milih. Pak Haji, ini kan mulia sekali ya, mulia sekali kegiatan para guru ini. Ada gajinya nggak sih dari semua pembina, wali asuh, guru-guru itu? Siapa yang menggaji? Kalau sistem penggajian itu semua kan rekrutmen P3K Pak Haji. Jadi secara otomatis itu dibebankan kepada negara untuk penggajian seperti itu, karena statusnya sebagai ASN P3K. Gitu. Lancar gajinya? Alhamdulillah. Kan namanya ngajar, membina sekolah itu berarti kan waktunya nggak terbatas ya. Kalau di kantor kan dari jam 8 sampai jam 5 gitu ya. Kalau di sekolah sampai malam juga dilakukan ya. Jadi kegiatannya kurang lebih berbicara secara kegiatan aja dulu Pak Haji ya. Jadi anak-anak itu bangun dari jam 4 Pak Haji. Pagi. Jam 4 pagi. Iya betul. Jadi sebelum sholat subuh itu anak-anak sudah siap dan sudah diarahkan ke masjid. Kegiatan di masjid, kegiatan keagamaan mulai setoran hafalan, ngaji Quran, Iqra dan lain sebagainya gitu. Itu sampai jam 6. Nah, itu kan masih ruang lingkup kegiatan asrama. Itu dibebankan secara tugasnya oleh wali asuh dan wali asrama gitu. Kemudian setelah jam 6, setelah kegiatan keagamaan, anak-anak itu diarahkan untuk kebersihan, baik kebersihan lingkungan, kebersihan kamar, termasuk kebersihan dirinya sendiri gitu. Itu sampai jam 7. Nah, setelah jam 7 itu ada makan pagi. Setelah makan pagi nanti pelaksanaan apel. Nah, baru tuh pada saat pelaksanaan apel ada pelimpahan kewenangan yang tadinya kegiatan ke asrama menjadi kewenangan kegiatan di sekolah gitu. Itu sampai jam 3 sore kegiatan di sekolah. Setelah kegiatan di sekolah pulang ke asrama. Nah, nanti dilanjutkan dengan kegiatan di asrama kembali. Nah, kalau khusus yang di Garut Pak Haji, sholat duhur berjamaah, kemudian setelah sholat asar itu selalu menjalankan pembacaan surat Waqiah. Jadi pada asar rutin setiap hari. Setelah sholat asar itu dirutinkan untuk membaca surat Waqiah. Ya mungkin kita juga tahu betul hikmah dari baca surat Waqiah itu seperti apa. Nah, setelah asar ada kegiatan ekstrakurikuler Pak Haji, mulai dari boxing, pencaksilat, bahasa, kemudian dan ekskul-ekskul yang lain, pramuka, terlebih media, jurnalistik, perpustakawan dan lain sebagainya. Kita memfasilitasi itu semua untuk meningkatkan kapasitas si anak. Itu dilakukan sampai jam 5 sore. Setelah jam 5 baru ada kegiatan kebersihan kembali, kebersihan lingkungan, mandi dan lain sebagainya, untuk mandi dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita melaksanakan makan. Nah, setelah makan sore baru diarahkan anak-anak menjalankan kegiatan keagamaan maghrib sampai isya. Nah, khusus nih Pak Haji untuk kegiatan keagamaan malam, yaitu pasca maghrib, kita itu terbagi menjadi 3 kelas. Kelas Iqra dikhususkan untuk anak yang baru ataupun memahami Iqra dan lain sebagainya. Yang kedua kelas Quran. Kelas 3 itu baru ke kelas kitab. Jadi kita memfasilitasi itu. Nah, makanya kenapa kita
ada tujuan tertentu harus ke Pusdai, salah satunya ada refleksi tentang keilmuan keagamaan yang sejatinya dilakukan di SR, kita praktekkan melihat keadaannya seperti apa dalam tanda kutip ruang lingkup di daerah Jawa Barat gitu. Nah, setelah kegiatan keagamaan itu sampai jam 8 kurang Pak Haji, atau kisaran jam setengah 8 lah. Setelah itu baru kembali lagi ke asrama yang dilanjutkan dengan kegiatan malam, seperti halnya yang ada tugas diarahkan untuk menyelesaikan tugasnya, yang mau PR ya? Iya, yang mau misalkan kegiatan bahasa kita fasilitasi, ada juga kegiatan refleksi diri misalkan untuk si anak tersebut kita fasilitasi. Itu maksimalnya sampai jam 8. Nah, kalau ada hiburan-hiburan seperti halnya Persib misalkan Pak Haji, Timnas, kita juga memfasilitasi itu, nobar bareng gitu. Nobar. Nah, maksimal sampai jam 9. Sudah jam 9 tidur Pak Haji, kembali lagi sampai jam 4. Wajib tidur ya? Wajib tidur. Kurang lebih seperti itu kegiatannya Pak Haji. Mengontrol anak-anak sudah tidur apa belum itu siapa? Kita semua, kita semua yang ada di asrama. Misalkan anak jam 9 diarahkan untuk ke kamar. Setelah malum anak-anak Pak ya, ada yang tidurnya cepat, ada yang tidak. Kemudian pasca setengah jam sampai 1 jam berikutnya kita juga kontrol ulang anak-anaknya apakah ada di kamarnya ataupun tidak dan lain sebagainya. Itu selalu ada pengontrolan gitu. Dari jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 jam Pak Haji. Jam tidurnya cukup buat anak-anak 7 jam? 7 jam cukup. Insya Allah cukup. 7 jam cukup ya? Kadang kan untuk anak SD itu pulang cepat Pak Haji, tidak sampai jam 3. Nah, kadang tidur siang? Kadang suka dilakukan sama anak itu untuk tidur, kurang lebih seperti itu. Gitu, itu yang maksudnya dari jam 4 sampai kegiatan sampai jam 8, jam 9 baru masuk ke asrama atau untuk tidur gitu kan. Terlebih kan untuk kegiatan di sekolah rakyat itu tidak membebankan ataupun tidak ada unsur paksaan Pak Haji. Ya, kita lebih kepada mengarahkan baik buruknya kegiatan tersebut dan kemanfaatannya. Adapun anak yang tidak mau, ya kita tidak terus-terusan memaksa, apalagi hal-hal yang mengarah kepada demikian gitu Pak Haji. Ya misalkan anaknya, Pak, hari ini misalkan saya capek terlebih dahulu, boleh nggak untuk istirahat? Ya dipersilahkan juga gitu. Kan kegiatannya panjang Pak Haji, kan butuh stamina, butuh ini. Ini asupan gizinya seperti apa sih? Nah, untuk asupan gizi sebetulnya yang harus menjawab nanti jurus haji Pak Haji. Soalnya di SR itu ada khusus untuk hal demikian, ada jurus haji. Gitu ya? Ada jurus haji. Tapi ketika sepemantauan saya lengkap ya Pak Haji. Kalau udah bahasa dulu kan 4 sehat 5 sempurna ya. Itu insya Allah terjaga. Terjaga ya. Gitu. Ada gitu ya. Artinya anak itu suplemennya, gizinya cukup ya, vitamin-vitaminnya gitu. Iya, cukup. Betul. Lagi tadi ngomong tentang ini kan kayaknya kecenderungannya agama Islam. Tidak menutup kemungkinan agama lain masuk nggak ke sini SR ini? Pasti Pak Haji, pasti. Cuman secara kebetulan secara kebetulan untuk saat ini di SR Garut beragama Muslim semua. Gitu. Makanya kita mengarahkan ke Pusdai juga. Gitu. Tapi terbuka untuk non Muslim ya? Betul, sangat terbuka. Kalau misalnya nanti kemungkinannya itu terjadi, non Muslim masuk juga ke sini ke SR ini, ada siswa gitu ya, non Muslim, gimana ininya? Secara penanganannya, secara pembinaannya. Oke. Ya secara pembinaannya kita juga kalau dikaitkan dengan unsur keagamaan ya pasti diarahkan kepada orang yang memiliki kemampuan untuk itu gitu, untuk keagamaan anak tersebut. Ya jangan sampai si anak tidak memiliki dasar agamanya gitu. Yang penting kan si anak memiliki dasar keagamaan yang kuat untuk bekal dia kembali ke lingkungan masyarakat. Alhamdulillah lengkap banget ya penjelasan dari Pak Haji Panji Suhenda ini. Beliau menceritakan tentang kondisi SR 39 di Garut ini. Sekolah rakyat dasar dan sekolah rakyat menengah pertama gitu. Ini luar biasa keren ya. Ini program PSN ya. Program Presiden. Iya, PSN ya. Program strategis nasional. Betul. Kita harus dukung ya, wajib ya, karena keren banget ya. Betul. Nggak ada yang sekolah yang kayak gini nih. Mungkin sekolah yang swasta yang unggulan pun belum tentu bisa menyaingi kalau kondisi seperti ini. Betul Pak Haji? Betul Pak. Betul. Ini salah satu
cara strategis nasional pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu juga kan untuk bahwa negara itu hadir untuk masyarakat yang kurang mampu, dalam hal ini miskin dan miskin ekstrim, yang dimana hadirnya negara untuk masyarakat miskin itu kan sudah tertera di dalam Undang-Undang 45. Ya. Undang-Undang pasal 33. Ya, pasal 33 ya. Oh, jadi orang banyak. Ada di situ lah. Artinya ini program PSN ini present ya, berarti program strategis nasional. Ini gagasan Pak Prabowo. Saya wajib mendukung nih. Anda juga kalau menonton seperti ini wajib mendukung ya. Kalau Anda nggak percaya bahwa yang dikatakan Pak Haji ini, datang aja ke sekolah rakyat dimanapun ada ya? Dimanapun ada. Dimanapun ada ya? Dimanapun. Ini yang 39 berarti Garut apa? Kalau yang 39 di Garut. Garut ya? Kalau di Tasik ada nomor berapa gitu, tapi iya. Tasik, di Bandung juga ada, Kota Bandung ada. Bandung gitu. Di Lembang ada. Di Lembang ada di juga. Lembang ada juga. Terus di Sumedang ada juga gitu. Insya Allah Indonesia kedepannya makmur ya, karena murid-muridnya sudah terbentuk dari sekarang ini, yang tingkat SD, SMP, SMA, bahkan SMA sudah ada gitu. Akan membentuk jati diri lulusan SMA ini, SMA SR ya. SR ini akan menjadi penunjang apa sih namanya, Indonesia Maju ya? Ya, Indonesia. Secara geografi penduduk apa namanya istilahnya? Indonesia Maju 45 apa? 5 tahun yang mana sih? Di 2000 berapa? 2045. 2045. Indonesia Maju 2045. Tinggal Anda 2045. Insya Allah. Makasih hatur nuhun Pak Haji Panji Sudewa Suenda. Iya. Semoga beliau sampai istiqomah ya dengan kebaikannya. Beliau baik nih orang ini. Terima kasih juga kepada Bapak Presiden. Terima kasih juga kepada Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah memfasilitasi warga masyarakat, khususnya warga miskin dan miskin ekstrim, untuk mendapatkan kehidupan yang layak di kehidupan di kehidupan sekolah rakyat. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pusdai yang telah memfasilitasi kegiatan outing class yang diselenggarakan oleh SRT 39 Garut. Terima kasih Bapak. Saya bangga berdekatan dengan Bapak Haji ini. Saya disari melaporkan untuk Anda, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Alhamdulillah penuh saya sudah bersama, duduk berdekatan dengan Kepala Sekolah dari SR 39 Garut, Bapak Andi Yasir Habibi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya ingin nanya nih program ini kan SRD-nya baru tahun pertama ya. Jumlahnya 25 siswa. Itu kelasnya ditentukan nggak? Kelas 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 itu? Begini ya, di sekolah rakyat kami itu seluruhnya Pak ada 75 siswa, di mana untuk tingkat SD sebanyak 25 siswa, kemudian untuk tingkat SMP sebanyak 50 siswa. Jadi sekolah kami itu adalah sekolah rakyat terintegrasi 39 Garut. Di dalamnya ada SRD, ada SRMP seperti itu. Dan SMP. Ini kan SD-nya 12 siswa. Ini kan baru mulai katanya tadi 25 Oktober 2025 ya. Betul. Itu di kelas berapa itu adanya itu? Di kelas 1, 2, 3, 4, 5 di kelas 1. Kelas 1 semua. Ya. Sekolah kami itu sistem penerimaan siswanya itu adalah sistem penerimaan meme, multi entry dan multi exit. Artinya siswa itu mau kelas berapa bisa masuk, keluar pun itu tidak dipatok oleh waktu 3 tahun ataupun gimana. Jadi multi entry dan multi exit, bebas masuk dan bebas keluar juga. Tetapi bebas di sana ada kriteria yang harus dipenuhi. Setidaknya ada ketentuan belajar yang sudah tercapai seperti itu. Kalau di SD ada yang kelas 5 masuk, itu dibuktikan dengan rapot, kemudian berarti di sekolah kami dilanjut kelas 5, sehingga untuk SD cukup dengan 2 tahun. Bahkan di antara siswa kami itu 9 orang, sekarang ada yang kelas 6 dan akan melanjutkan ke SMP. Ya seperti itu. Ada yang berawal dari kelas 1 juga ada. Nah, bagaimana belajarnya itu satu kelas kan? 25 satu kelas. Nah, satu ruang itu ya? Iya, satu ruang.
Nah, di sanalah pembelajaran berdiferensiasi berperan, Pak. Pembelajaran berdiferensiasi berperan dan kami menggunakan pendampingan individual. Alhamdulillah kami berkolaborasi, kami bersinergi antara guru dan wali asuh wali asrama untuk meningkatkan kompetensi siswa seperti itu untuk mencapai capaian pembelajaran dengan baik. Dan jangan khawatir, kami tidak ada rekayasa apapun di dalam penilaian atau hasil penilaian. Tapi kalau di dalam proses itu kita harus melakukan rekayasa sehingga proses itu bisa bagus, proses itu bisa bermakna, proses itu akhirnya bisa mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sebelumnya atau capaian pembelajaran itu. Ya, seperti itu, Pak. Dan siswa yang ada di sekolah rakyat terintegrasi semuanya mengikuti tes DNA talent untuk mengikuti talent ya, untuk mengecek ini minat bakat siswa, bukan hanya kemampuan kognitif tapi minat dan bakat siswa pun itu diketahui atau ada catatannya untuk anak tersebut. Sehingga ada pemilahan gitu ya. Ada pemilahan yang SD dikategorikan SD kelas 1 itu berarti guru pembimbingnya beda dengan yang kelas 2 kelas 3 ya, betul. Gitu ya? Setidaknya berbeda dalam materi yang disampaikan. Materinya. Tapi gurunya tetap sama. Gurunya kami terbatas ya, guru SD itu ada 3, kemudian guru SMP ada 10 seperti itu. Kemudian wali asuh wali asrama ada 25 wali asuh wali asrama. Guru 25 ya, wali asuh wali asrama yang mendampingi anak-anak. Alhamdulillah seperti itu, Pak. Kami melayani anak 24 jam, artinya boarding school, Pak ya. Jadi setiap gerak dan setiap waktu anak beraktivitas itu terpantau oleh kami, insya Allah. Dilengkapi dengan security 6 orang, kemudian ada cleaning service 3 orang, kemudian pramusaji juga ada 3 orang. Jadi alhamdulillah untuk memuliakan maaf ya masyarakat miskin dan miskin ekstrim itu sangat luar biasa, insya Allah. Insya Allah ini program yang sangat luar biasa, Pak. Jadi memangkas kemiskinan atau memaksa mata rantai kemiskinan dengan jalur pendidikan. Langsung dari akarnya. Iya, betul. Kalau dalam bahasa agama itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Yang Rasulullah SAW kan bersabda ya, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Ingin meraih kehidupan dunia maka dengan ilmu, ingin kehidupan akhirat dengan ilmu, dengan keduanya dengan ilmu. Nah, di sekolahlah kita mendapatkan atau membekali anak-anak dengan ilmu. Saya yakin insya Allah ya tidak akan menyimpang atau menyeleweng janji Allah dan Rasulnya. Siapa yang berilmu maka akan diangkat harkat dan martabatnya, dimuliakan. Allah akan memuliakan mereka ketika mereka mendapatkan ilmu seperti itu. Penjaringan ketika menjaring untuk kelas 1 SD gitu ya, ada nggak? Nah, penjaringan siswa itu kami tidak memiliki peran langsung dalam menjaring anak. Kami itu hanya menerima siswa-siswi yang telah dijemput. Jadi kami tidak membuka pembukaan penerimaan siswa baru, tidak. Tapi Dinas Sosial melalui pendamping PKH dengan DTSN yang mereka miliki, data sosial ekonomi ya, data tunggal sosial ekonomi nasional itu akan tercatat siapa yang masuk ke desil 1, siapa yang masuk ke desil 2, dan sekiranya di sana ada anak yang putus sekolah atau ada anak yang usia SD atau SMP maka dijemput itu oleh mereka. Dijemput, dilakukan assessment sehingga ditentukan bahwa mereka itu layak untuk sekolah di sekolah rakyat seperti itu. Jadi tidak ada penerimaan, sekali lagi ditekankan, tidak ada penerimaan siswa baru, yang ada adalah penjemputan siswa baru seperti itu, Pak. Jadi bukan mendaftar ya? Bukan, tidak ada pendaftaran. Tidak ada pendaftaran. Tidak ada. Dan setelah ditentukan siapa yang layak untuk menjadi siswa SRT 39 Garut, maka kami terima siapapun itu. Siapapun itu. Ya? Tidak terkecuali, termasuk siswa-siswi yang memiliki kebutuhan khusus seperti itu. Oh, ada juga? Ada. Jadi pendidikan inklusi itu kami laksanakan di SRT 39 Garut. Kebutuhan khusus itu disabilitas maksudnya? Disabilitas, ya, disabilitas. Dalam hal apa? Dalam fisiknya atau? Ya, baik secara fisik ataupun intelektual. Intelektualnya ada juga? Di sini juga ada yang ikut ya. Insya Allah. Kami tidak membeda-bedakan itu.
Mudah-mudahan di ke depan hari, kemudian hari personil kami dilengkapi dengan tenaga kerja yang khusus menangani hal itu. Ya, seperti itu. Kalau yang ringan-ringan bisa kami layani gitu. Nah, kalau misalkan ini agak berat, kami berkonsultasi lagi dengan dinas sosial untuk dikirimkan ke rehabilitasi seperti rehabilitasi sosial. Alhamdulillah Semua guru-guru dan kepala ini para solehnya dari SR 39 Garut ini soleh-soleh ya. Amin, amin. Mudah-mudahan seperti itu, Pak. Diterima amal ibadahnya. Amin. Sukses hidupnya. Masya Allah. Mendidik siswa-siswa yang miskin banget. Ekstrim ya. Iya, ekstrim desio satu. Mereka diterima dengan lapangan terbuka. Ya. Azan zuhur sudah berkumandang. Ya. Hatur nuhun Bapak. Terima kasih sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, tampaknya kunjungan siswa dari SR 39 Garut ini sudah diakhiri, tapi mereka sudah mengunjungi Mushaf Sundawi yang ada di dalam perpustakaan Masjid Pusat Jawa Barat ini ya. Demikian, selamat jalan adik-adik. Ya pemirsa, ternyata rombongan dari Sekolah Rakyat 39 Garut difasilitasi juga untuk hadir ke ruangan multimedia. Mungkin di situ diperlihatkan, ditontonkan profil Pusdai ya. Wah, pakai gamis semua ya. Keren ini. Mantap. Keren ya.